Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Nurrahma dengan NIM 2023 01010472. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas B. Pendidikan ilmu pengetahuan sosial di jenjang sekolah dasar memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai penyampai pengetahuan faktual seperti geografi, sejarah, dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial kepada peserta didik. Salah satu nilai utama yang ingin dikembangkan adalah sikap inklusif dan toleransi. Sikap inklusif adalah kemampuan untuk menerima, menghargai, dan berinteraksi positif dengan keberagaman, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun kondisi sosial lainnya. Sikap toleransi adalah ketersediaan untuk menghormati dan memahami perbedaan tanpa memaksakan pendapat atau keyakinan sendiri. Dalam bermasyarakat multikultural seperti Indonesia, dua sikap ini menjadi fondasi penting dalam membentuk kepribadian anak yang siap hidup berdampingan secara damai dalam keberagaman. Pembelajaran IPS sangat tepat untuk menanamkan nilai-nilai ini, apalagi kurikulum Merdeka menekankan pembentukan profil pelajar Pancasila, salah satunya melalui dimensi berkebinekaan global. Nilai-nilai dalam Pancasila, terutama sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, menjadi dasar filosofis dalam membentuk sikap inklusif dan toleran. Sedangkan dari sisi hukum, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tulisan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan demokratis. Semua ini erat kaitannya dengan toleransi sosial. Kurikulum Merdeka melalui profil pelajar Pancasila secara eksplisit mendorong siswa untuk menghargai perbedaan budaya, menjunjung keadilan, dan membangun harmoni sosial. Maka, pembelajaran IPS di SD sangat relevan untuk mengintegrasikan nilai-nilai tersebut. Sikap inklusif di sekolah dasar tercermin dalam perilaku siswa yang menghargai teman dari latar belakang berbeda, tidak mengejek, dan mau bekerja sama dalam kelompok yang heterogen. Inklusivitas menekankan penerimaan tanpa diskriminasi. Sikap toleransi lebih kepada kesediaan untuk menerima pandangan, budaya, dan keyakinan yang berbeda tanpa prasangka. Ini dapat dilihat dalam interaksi sehari-hari siswa yang mampu berdiskusi tanpa konflik, menghargai pendapat, dan hidup rukun. Nilai-nilai ini bisa dikembangkan melalui berbagai pendekatan pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual, seperti diskusi tentang adat istiadat, peran serta dalam proyek lintas budaya, serta permainan peran atau role play untuk menumbuhkan empati. Guru memiliki peran penting dalam memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang menumbuhkan sikap sosial. Beberapa strategi efektif yang direkomendasikan adalah: yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Siswa diajak menyelesaikan masalah sosial nyata seperti konflik antar teman karena perbedaan. Ini membantu mereka melihat dari berbagai perspektif. Yang kedua, Comparative Learning. Siswa bekerja sama dalam kelompok yang heterogen, belajar mendengarkan, menghargai perbedaan, dan menyelesaikan tugas secara adil. Yang ketiga, Project Based Learning atau PJBL. Proyek kolaboratif seperti pameran budaya atau kampanye anti-intoleransi melatih siswa untuk aktif berpikir kritis dan berperilaku inklusif secara nyata. Materi IPS seperti keberagaman budaya, suku, bangsa, agama, dan bahasa Indonesia sangat kaya akan potensi pembentukan karakter. Guru bisa mengaitkan materi dengan konteks lokal seperti membahas adat istiadat setempat atau mengangkat isu aktual tentang kerukunan antar umat beragama. Pendekatan studi kasus, simulasi, atau diskusi tentang konflik dan resolusi damai membuat siswa tidak hanya belajar secara kognitif, tetapi juga mengalami secara emosional dan afektif.
Kegiatan ini menumbuhkan empati, kesadaran sosial, dan semangat persatuan. Penggunaan media sangat berpengaruh dalam menanamkan nilai-nilai sosial. Media yang efektif antara lain, yang pertama media audiovisual seperti film atau animasi tentang keberagaman dan toleransi. Yang kedua cerita rakyat yang mengandung pesan moral, kerjasama, dan penghormatan terhadap sesama. Yang ketiga, sumber belajar lokal, misalnya kunjungan ke rumah ibadah berbagai agama atau menghadirkan tokoh masyarakat yang pluralis. Yang keempat, modul tematik dan buku teks dengan tema seperti indahnya kebersamaan yang mendorong kegiatan reflektif. Media yang menarik akan lebih mudah menyentuh emosi siswa dan membuat pembelajaran bermakna. Evaluasi dilakukan secara autentik dan menyeluruh, yaitu tidak hanya menilai hasil akademik tetapi juga perilaku sosial siswa. Teknik yang digunakan antara lain, yang pertama, observasi langsung, yaitu guru mencatat sikap siswa saat berinteraksi dalam kelompok. Yang kedua, jurnal reflektif, yaitu siswa menulis pengalaman dan sikap mereka terkait keberagaman. Yang ketiga, penilaian diri atau self-assessment, yaitu membantu siswa menyadari sikapnya sendiri. Yang keempat, rubrik sikap sosial, yaitu dengan indikator seperti menghargai perbedaan, empati, dan kerjasama. Contoh evaluasi lain berupa tugas proyek seperti membuat poster tentang toleransi atau video kampanye anti-intoleransi. Beberapa contoh praktik baik di lapangan meliputi: yang pertama, kelas budaya di Yogyakarta. Siswa mengenal berbagai tradisi melalui kegiatan seperti memasak makanan daerah, mengenakan pakaian adat, dan mendongeng. Yang kedua, Festival Keberagaman di Maluku. Siswa membuat stand budaya bersama kelompok multikultural yang meningkatkan kerjasama dan pemahaman antar suku. Yang ketiga, diskusi dan role play digunakan untuk membahas konflik nyata dan melatih keterampilan sosial seperti menjadi penengah. Guru diharapkan menyelesaikan kegiatan dengan kondisi lokal siswa agar nilai inklusif dan toleransi benar-benar tertanam secara alami. Jadi kesimpulannya, pembelajaran IPS di sekolah dasar yang diarahkan untuk mengembangkan sikap inklusif dan toleransi sangat penting dalam membentuk karakter siswa yang matang secara sosial dan emosional. Dengan strategi media dan evaluasi yang tepat serta dukungan filosofi dan hukum yang kuat, siswa dapat tumbuh menjadi pribadi yang terbuka, empatik, dan mampu hidup harmonis dalam masyarakat yang majemuk. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.